Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianto RB Hasan, NIM 22811131362. Saya dari kelas A28. Mata kuliah Cirebon Studies. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tradisi atau adat istiadat yang terjadi di suatu penduduk atau di tengah-tengah masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa adat atau tradisi merupakan suatu kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu masyarakat atau penduduk, yang dimana adat istiadat atau tradisi ini meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap. Pada pembahasan kali ini saya mengambil 3 tradisi atau 3 adat istiadat yang terjadi pada masyarakat Cirebon. Di antaranya yaitu tradisi memitu atau nujuh bulanan, kemudian puputan, dan terakhir ritus seputar kematian yaitu ngunjung boyot. Pertama yaitu tentang tradisi memitu. Memitu pada intinya, saya ulangi, memitu pada intinya merupakan acara selamatan seperti halnya masyarakat lainnya. Tradisi ini dilakukan pada saat kandungan anak pertama memasuki usia 7 bulan. Istilah memitu itu sendiri berasal dari kata pitu yang artinya 7. Adapun tahapan-tahapan tradisi memitu yang dilakukan pada masyarakat khususnya daerah Cirebon adalah: yang pertama, segala sesuatu atau segala apa yang dibutuhkan pada saat upacara memitu itu sudah disiapkan, seperti air yang diambil dari 7 mata air atau 7 sumur yang berbeda. Kemudian air tersebut disatukan dalam satu bejana dan ditaburi bunga 7 warna untuk dimandikan kepada ibu hamil tersebut sambil dibacakan doa-doa untuk memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat persalinan nanti. Dan orang-orang yang memandikan si ibu hamil tersebut yaitu dari sesepuh atau kiai dan suaminya, yaitu sebanyak 7 kali siraman dengan menggunakan gayung. Kemudian dilanjutkan oleh orang tuanya sebanyak 3 kali siraman, dan selain orang tua dan kerabat hanya 1 kali siraman. Yang kedua adalah setelah pemandian selesai, ibu hamil diberikan pakaian baru, kemudian diberikan kelapa gading untuk diletakkan di pangkuan sang ibu hamil tersebut. Kemudian kelapa tersebut dikeluarkan melalui sarung, dimasukkan melalui sarung, dikeluarkan juga melalui sarung tersebut, dan diberikan ke suami melalui sarung juga, dan suami menerima kelapa itu melalui sarung. Apa tujuannya? Yaitu agar mudah dalam persalinan nanti. Kemudian dalam acara memitu atau nujuh bulanan diisi juga dengan pembacaan tilawatil Quran, selawat kepada Nabi SAW, yang dimana acara ini dipimpin oleh seorang ustadz atau kiai yang ada di daerah tersebut. Adapun kalau disamakan dengan di daerah saya, khususnya di daerah
Provinsi Gorontalo, acara nujuh bulanan atau memitu itu kalau di dalam keluarga saya atau di daerah saya itu dinamakan dengan Molontalo atau dalam istilah Melayu raba-raba puru. Jadi ritualnya sama, hanya namanya saja yang berbeda. Kalau di Jawa ada istilah memitu, kalau di Gorontalo daerah Melayu itu istilah Molontalo atau raba-raba puru. Selanjutnya yang berikut tradisi atau adat istiadat yang terjadi di daerah Jawa, khususnya di daerah Cirebon, yang saya ambil yaitu tradisi puputan atau upacara puputan. Dalam tradisi Jawa terdapat upacara puputan yang berkaitan dengan penyambutan kelahiran bayi. Upacara puputan ini dilakukan saat usia bayi berumur 5, 7 atau 12 hari ya. Apa tujuannya? Ya. Dimana ketika pusat bayi atau pusar bayi, tali pusar bayi sudah putus atau puput dalam bahasa Jawa ya, maka dilakukanlah upacara ini. Tujuannya untuk memohon keselamatan bagi sang bayi tersebut. Rangkaian dari upacara puputan berupa kenduri, bancakan, tuguran, tirikatan, dan pemberian nama bayi dilakukan pada upacara ini atau upacara puputan. Upacara ini diadakan setelah maghrib dan dihadiri oleh bayi tersebut, kemudian ibu, pini sepuh, dan seluruh keluarga dan tetangga terdekat. Jika keluarga yang mampu atau keluarga yang berada, upacara puputan ini bisa dilakukan bersamaan dengan acara akikah, yaitu penyembelihan kambing gibas. 2 untuk laki-laki, maksudnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Pada bayi perempuan, upacara puputan ini dilakukan dengan cara menutup pusar yang baru saja mengering dengan sepasang ketumbar. Sementara itu, pada bayi laki-laki, pusar ini ditutupi dengan sepasang merica. Sebelum melakukan upacara tradisi puputan, keluarga biasanya akan memagari sekeliling rumah dengan benang lawe. Setelahnya, pintu rumah diberi beberapa dedaunan seperti daun nenas, daun lolan, daun widara, dan daun girang. Sementara pintu rumah juga dicoret dengan injet dan jelaga serta dipasangi duri-durian yang berasal dari pohon kemarung. Apa tujuannya? Ya, hal ini bertujuan untuk menolak sawan atau makhluk halus yang bisa membuat bayi ketakutan atau jatuh sakit. Yang terakhir yaitu tradisi ngunjung buyut. Tradisi ngunjung buyut, ya, ngunjung buyut berasal dari kata kunjung yang berarti mengunjungi, dan buyut berarti leluhur atau orang-orang terdahulu. Sehingga dapat diartikan bahwa ngunjung buyut merupakan simbol penghormatan dan penghargaan masyarakat setempat ya kepada para leluhurnya yang telah mendahului mereka, artinya yang telah lebih dahulu meninggal. Tradisi ngunjung buyut bisa juga diartikan secara umum adalah sesuatu tradisi mengunjungi buyut ya, di pemakaman ya, dengan ritual doa. Didoakan orang yang sudah meninggal tersebut supaya diberikan keringanan, diberikan keselamatan ketika di dalam kuburnya.
ya, dengan menggunakan bacaan-bacaan doa ya dalam bahasa Arab. Kemudian ya, acara tersebut atau upacara ngunjung boy tersebut dilakukan secara berjamaah dengan masyarakat sekitar dan membuat nasi tumpeng, ayam ingkung serta berbagai makanan dan buah-buahan yang nantinya makanan dan buah-buahan tersebut akan dibawa ke kuburan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang kurang sesuai dengan adat atau tradisi yang saya sebutkan. Mohon dimaklumi karena saya orang Melayu, khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.